Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Hukum Perdata Internasional ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Penyeludupan Hukum. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Peter Ardiansa sebagai moderator dan pemateri pertama. Nama saya Andika Bayu Pranata sebagai pemateri kedua. Nama saya Miranda Inalia sebagai pemateri ketiga. Dan nama saya Dapa Syabari sebagai pemateri keempat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Teori penyeludupan hukum dalam konteks hukum perdata internasional atau HPI. Penyeludupan hukum atau wetsondoiking adalah upaya untuk menghindari berlakunya hukum nasional dengan memilih atau menundukkan diri pada hukum asing. Penghindaran terhadap berlakunya hukum nasional dalam suatu hubungan atau perbuatan hukum biasanya dilandasi suatu motif atau tujuan tertentu. Dapat ditegaskan kembali, penyeludupan hukum terjadi karena adanya peraturan hukum nasional yang dianggap dapat menghambat tujuan yang ingin dicapai para pihak. Perkawinan beda agama atau interfaith marriage. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama sesungguhnya tidak mendapatkan tempat di Indonesia karena bertentangan dengan hukum perkawinan terdapat di dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 1. Pandangan keagamaan terhadap pernikahan beda agama. A. Pandangan agama Islam. Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama pada prinsipnya tidak memperkenankan. Larangan perkawinan dalam surat Al-Baqarah ayat 221 berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Menurut keputusan Musyawarah Nasional Kedua MUI tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa yang menetapkan pada angka 2 perkawinan antar agama bahwa 1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non-muslim adalah haram. 2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. B. Pandangan agama Kristen Protestan. Dalam pandangan agama Kristen Protestan, perkawinan secara hakiki adalah sesuatu yang bersifat kemasyarakatan dan mempunyai aspek keputusan. Di sisi lain, Alkitab menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu peraturan Allah yang bersifat sakramental atau bersifat kudus, yakni ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaannya atas alam semesta. Praktik di lapangan seperti itu adalah sesuai dengan instruksi Kepala Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta. Pernikahan beda agama dalam pemahaman dan praktik Gereja Kristen Indonesia atau GKI menerima yang dapat melaksanakan pernikahan beda agama dengan syarat sebagai berikut. 1. Ia setuju pernikahannya hanya diteguhkan dan diberkati secara Kristiani. 2. Ia tidak akan menghambat atau menghalangi suami atau istrinya untuk tetap hidup dan beribadah menurut iman Kristiani. Dan ketiga, ia tidak akan menghambat atau menghalangi anak-anak mereka untuk dibaptis dan dididik secara Kristiani. C. Pandangan agama Katolik. Dalam pandangan Gereja Katolik yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sakramen, seperti ditegaskan dalam frase berikut, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Didasari pandangan ini, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang bersifat sakramen, yang berarti di antara dua orang yang dibaptis, terlebih yang dibaptis adalah diterima dalam Gereja Katolik. D. Pandangan agama Hindu. Menurut agama Hindu, perkawinan antar agama di mana salah satu calon mempelai beragama Hindu tidak boleh dan pendeta tidak boleh mengesahkan perkawinan tersebut. E. Pandangan agama Buddha. Agama Buddha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain. Akan tetapi bagi penganut agama lainnya, maka harus dilakukan menurut agama Buddha. Di samping itu, dalam upacara perkawinan itu, kedua mempelai diwajibkan untuk mengucapkan atas nama Sang Buddha, Dharma, dan Sangha. 2. Perkawinan beda agama dalam ketentuan hukum positif. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 tentang Komplikasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 disebutkan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam kompilasi hukum Islam
yaitu pasal 4, pasal 40, dan pasal 61. 3. Perkawinan beda agama dalam jurisprudensi. A. Putusan MA nomor 245-K-SIP-1953. Dasar hukumnya adalah pasal 7 ayat 2 GR yang menyatakan perbedaan agama, suku, bangsa, keturunan bukan menjadi halangan untuk terjadinya suatu perkawinan. B. Putusan MA nomor 1400-K-PDT-1986. Menurut putusan ini, kantor catatan sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. B. Perkawinan semu. Dalam konteks hukum perdata internasional atau PI, perkawinan semu adalah perkawinan yang dilakukan dengan niat untuk memperoleh izin tinggal atau kewarganegaraan dan bukan untuk membangun keluarga. Tata cara perkawinan campur diatur dalam pasal 59 ayat 2 sampai dengan pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur sebagai berikut. Untuk warga negara Indonesia harus memenuhi baik syarat material maupun formil, sedangkan untuk warga negara asing memenuhi syarat formil saja. B. Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut undang-undang perkawinan ini, meskipun salah satu pihak berkewarganegaraan asing jika perkawinan dilakukan di luar negeri. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.